Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Oke. Betul sehat? Iya, Bu. Oke, kalau sehat, tentu kelas ini punya kita kelas toh? Iya, Bu. Kita kelas sebelum kita belajar, kita kelas maju untuk membacakan doa bersama agar kita bisa diselamatkan hari ini. Kita kelas, Ibu minta di depan. Menjelang sebelum kita belajar, katakan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Amin. Oke, anak-anak. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita bisa selamat sampai pelajaran selesai ya, anak-anak. Iya, Bu. Selanjutnya sebelum kita belajar, Ibu mau cek kehadiran Anda dulu ya. Iya, Bu. Dewi Lesilawan, Hadir, Bu. Saripah Moni, Hadir, Bu. Abdul Qadir Jaisona, Hadir, Bu. Rasti Tukmuli, Hadir, Bu. Ludia Lesilawan, Hadir, Bu. Ulan Mahtalu, Hadir, Bu. Ririn Arianti Moni, Alia Abula, Hadir, Bu. Sania Sewakil, Hadir, Bu. Sarida Sewakil, Hadir, Bu. Kafra Sewakil, Hadir, Bu. Novikatun Mahtelu, Hadir, Bu. Asyar Solisa, Hadir, Bu. Kiama Sewakil. Semuanya hadir? Iya, Bu. Ada semua toh? Iya, Bu. Oke. Kalau hadir semua, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, lagu kebangsaan ini dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Anak-anak tahu? Tahu. Oke, sama hadir. Dari Sabang sampai Merauke berjajar.
cinta kita terhadap Indonesia. Jadi Indonesia itu dimulai dari Sabang sampai ke Merauke. Anak-anak, sebelum Ibu lanjut dengan materi kita hari ini, Ibu mau ingatkan Anda sekali lagi materi kemarin. Apakah anak-anak ingat? Materi kemarin tentang interaksi sosial. Anak-anak perlu tahu bahwa interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara seseorang dengan yang lainnya. Anak-anak supaya bisa belajar kembali ya materi kemarin. Bisa? Bisa. Kemudian anak-anak, hari ini sebelum Ibu lanjutkan dengan materi yang akan kita belajar hari ini, ada gambar yang perlu anak-anak amati. Ya? Nah, perhatikan di gambar ini, Ibu minta konsentrasi dari anak-anak supaya kita bisa mengamati gambar yang ada di depan. Ya, itu anak-anak. Ada gambar di depan, Ibu minta perhatian dari Anda sekalian supaya kita bisa mengamati gambar tersebut. Bisa lihat? Bisa, Di belakang bisa lihat? Bisa, Bu. Coba yang semangat. Bisa lihat? Bisa. Sudah? Sudah bisa melihat? Sudah, Bu. Oke. Dalam gambar ini ada dua pertanyaan ya. Untuk menjawab gambar yang ada di depan sana. Yang pertama, gambar apakah yang ada di depan? Anak-anak, ada yang tahu gambar apa yang ada di depan? Ini gambar apa di depan? Gambar orang mengangkat tangan. Orang mengangkat tangan yang sini. Yang sana. Gambar itu adalah gambar organisasi pergerakan yang berjuang melawan penjajahan. Gambar organisasi orang-orang yang berjuang melawan penjajahan. Jadi anak-anak tahu bahwa Indonesia sebelum merdeka, Indonesia ini dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain. Yang kemudian ada organisasi-organisasi penting ya yang melawan penjajah di saat itu sehingga Indonesia itu bisa merdeka. Yang kedua, di sini ada pertanyaan yang kedua yaitu tentang apa saja yang kamu ketahui tentang pergerakan nasional. Apa itu pergerakan nasional? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Istilah yang digunakan untuk menyebut suatu fase dalam sejarah Indonesia yaitu masa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Ya, berikan aplaus dulu untuk gambar itu. Pergerakan nasional adalah masa ya di mana bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sudah bisa paham? Bisa? Oke. Boleh kita lanjut ya? Ya, Bu. Ya, kemudian anak-anak bisa lihat di depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menyimpulkan penyebab pergerakan nasional dengan tepat. Siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran yang kedua? Saya, Bu. Oke, silakan. Setelah berdiskusi dengan kelompoknya, peserta didik mampu menganalisis organisasi pergerakan nasionalis Indonesia dengan tepat. Iya. Setelah mengamati video pembelajaran yang nantinya akan Ibu tampilkan, itu peserta didik dapat ya menyimpulkan organisasi pergerakan nasional. Oke? Kita
lanjut ya. Ya. Ini ada video yang nantinya Ibu tayangkan. Sekali lagi, Ibu minta perhatian baik untuk Anda ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu Kita perhatian ya. menjelaskan proses bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Adapun materi pembelajaran pada video kali ini yaitu 1. Bagaimana perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Baiklah, silahkan perhatikan infografik kelahiran Sumpah Pemuda berikut ini. Pada tahun 1908, di mana ada Perhimpunan Indonesia yang terbentuk sebagai organisasi mahasiswa Hindia Belanda yang belajar di Belanda. Lalu pada tahun 1915, Anak-anak sekali lagi mohon perhatian. Trikoro Darmo atau Jong Java berdiri. Selanjutnya pada tahun 1926 tanggal 30 April hingga 2 Mei diadakan Kongres Pemuda I. Kongres ini melahirkan gagasan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Lalu di tahun 1928 terjadinya Kongres Pemuda II yang digelar pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Saat Kongres berlangsung, Muhammad Yamin menuliskan gagasan Sumpah Pemuda. Gagasan itu disampaikan kepada Sugondo Jojo Puspito yang menjabat sebagai Ketua Kongres. Berikut adalah teks Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kongres Pemuda berikut ini merupakan tonggak sejarah munculnya Sumpah Pemuda. Teks Sumpah Pemuda tersebut diikrarkan para pemuda dari berbagai daerah pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut merupakan tekad untuk memulai jalan baru mengusir penjajah melalui perjuangan pergerakan nasional. Bangsa Indonesia sadar berbagai kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalannya adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. 1. Bagaimana perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan? Indonesia menjadi salah satu bangsa yang dijajah dan ditindas. Ini membuat masyarakat semakin gencar untuk melakukan perlawanan. Untuk mengetahui berbagai perlawanan rakyat Indonesia demi memperjuangkan kemerdekaan, perhatikan uraian berikut ini. A. Faktor penyebab pergerakan nasional. Pergerakan nasional menjadi wujud protes atas penindasan kaum kolonial kepada rakyat di Indonesia. Para pemuda dari berbagai daerah berikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai salah satu bukti persatuan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ikrar tersebut merupakan tekad untuk memulai jalan baru mengusir penjajah melalui perjuangan pergerakan nasional. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal meliputi 1. Munculnya kebijakan politik etis, 2. Perjuangan kedaerahan, 3. Rasa senasib sepenanggungan, dan 4.
perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Lalu untuk faktor eksternalnya yaitu 1. Berkembangnya paham baru seperti demokrasi, liberalisme, komunisme, nasionalisme, dan Islamisme. 2. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Dan yang ketiga, lahirnya pergerakan nasional di wilayah Asia dan Afrika, yaitu Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan Mesir. Oke anak-anak, dari video tadi, apakah anak-anak sudah bisa melihat video tadi? Sudah, Bu. Bisa menyimak? Bisa, Bisa. Kalau begitu, perhatikan sini. Ibu mau tanya, ada beberapa pertanyaan yang Ibu tanyakan. Dari video tadi menjelaskan ya, bagaimana pemuda Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, apa anak-anak bisa menyebutkan isi dari Sumpah Pemuda? Bisa, Bu. Isi dari Sumpah Pemuda itu ada berapa? 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah pada satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menuju bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ada 3 toh? Ya, Bu. Pada tanggal berapakah Sumpah Pemuda diikrarkan? Tanggal 28 Oktober. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Kita lanjut. Anak-anak bisa lebih fokus lagi ya, perhatikan di depan. Ya, Bu. Ya, anak-anak perhatikan di depan. Ya, hari ini kita berbicara tentang ya pergerakan nasional Indonesia. Anak-anak dapat perhatikan di depan supaya ibu bisa menjelaskan lebih bagus lagi. Ririn duduk yang baik, lalu perhatian di depan. Tolong yang tidur itu supaya duduk yang baik, duduk yang rapi, selayak orang mau belajar seperti itu. Ya, perhatikan sekali lagi. Kongres Pemuda merupakan tombak sejarah munculnya Sumpah Pemuda. Teks tersebut diikrarkan pada para pemuda dari berbagai daerah pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut merupakan tekad untuk memulai jalan baru, mengusir penjajah melalui perjuangan pergerakan Indonesia sebagai dari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari yang bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia telah menemukan identitas kebangsaan bangsa sebagai pengikat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Kita lanjut ya. Perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Perlawanan rakyat Indonesia telah dimulai sejak penjajahan Hindia Belanda.
kedaerahan. Paham kebangsaan atau nasionalisme kemudian tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Proses menuju kemerdekaan Indonesia melalui berbagai tahap, salah satunya dengan munculnya berbagai perkumpulan masyarakat atau organisasi menghadap penjajah. Pergerakan untuk menentang penjajah masih bersifat kedaerahan hingga pada tahun 1908 mulai lahir organisasi modern. Bangsa Indonesia sadar salah satu penyebab kegagalan adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Untuk mengetahui berbagai perlawanan rakyat Indonesia demi memperjuangkan kemerdekaan dapat kita perhatikan kembali. Perhatikan baik-baik ya. Itu faktor penyebab pergerakan nasional. Pergerakan nasional menjadi wujud protes atas penindasan kaum kolonial kepada rakyat Indonesia. Para pemuda dari berbagai daerah berikrar Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda yang tadi Bu Guru suruh Anda sebut toh? Ya, Bu. Sebagai salah satu bukti persatuan rakyat Indonesia untuk memajukan kemerdekaan. Ikrar tersebut merupakan tekad untuk memulai jalan baru, mengusir penjajah melalui perjuangan pergerakan nasional. Yang kedua, politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah salah satu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara. Ya? Nah, kita lanjut ya. Oke, ada 3 bidang yang dipakai dalam politik etis tersebut, yakni irigasi, emigrasi, dan pendidikan. Irigasi atau pengairan. Pemerintah Belanda membangun dan memperbaiki irigasi, membangun bendungan besar, menampung hujan. Untuk keperluan pertanian, pemerintah Belanda juga melakukan perbaikan ya, sanitasi untuk mengurangi penyakit. Yang kedua, emigrasi atau dengan kata lain yang disebut perpindahan penduduk. Program emigrasi dipakai pemerintah Belanda untuk pemerataan penduduk di Pulau Jawa dan Madura, apalagi kawasan perkebunan yang begitu luas di luar Pulau Jawa tidak sebanding dengan kawasan pemukiman yang semakin sempit. Akhirnya pemerintah Belanda membuat pemukiman baru di Pulau Sumatera dan memindahkan rakyat. Yang ketiga, edukasi. Edukasi dengan kata lain yaitu pendidikan. Pendidikan adalah program peningkatan mutu sumber daya manusia dan penurunan jumlah buta huruf rakyat yang berimplikasi baik untuk pemerintah Belanda. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Yang berikut, perhatian di depan. Di sini selain itu ada faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional di Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain, 1. Faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama, munculnya kebijakan politik etis. Yang kedua, perjuangan kedaerahan. Yang ketiga, rasa senasib dan seperjuangan.
Dan yang keempat, perkembangan organisasi etis kedaerahan dan keagamaan. Kemudian kita pindah ke faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, perkembangan paham baru, demokrasi, liberalisme, komunisme, nasionalisme, dan islamisme. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Yang ketiga, lahirnya pergerakan nasional di wilayah Asia Afrika atau di wilayah Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan Mesir. Sudah? Kita lanjut ya. Ya, kemudian yang berikut, yang berikut itu apa? Kemudian bisa baca? Organisasi Pergerakan Nasional. Organisasi Pergerakan Nasional. Ya, ulang. Organisasi Pergerakan Nasional ada berapakah di situ? 5. 5. Siapa yang bisa sebutkan yang pertama? Baca yang pertama. Ini, Yesana, bisa baca yang pertama? Organisasi Pergerakan Nasional terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, Budi Utomo. Yang kedua, Serikat Islam. Novi yang ketiga, Indisepa. Ya. Yang pertama, Budi Utomo. Pada tanggal 20 didirikan ya? Ya. Pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi tersebut didirikan oleh tokoh yang bernama Wahidin Sudirohusodo. Ya, tujuan organisasi tersebut memajukan pendidikan rakyat, sosialisasi pentingnya pendidikan, dan pengumpulan dana pendidikan bagi rakyat yang kurang mampu. Kemudian, ya, yang kedua, organisasi Serikat Islam. Organisasi Serikat Islam didirikan oleh siapa? Kakak bisa baca? Kurang terlihat. Oh iya, Kiai Haji ya Samsudin. Bisa? Kemudian yang ketiga, Indisepa. Yang keempat, Perhimpunan Indonesia. Dan yang kelima, Partai Nasional Indonesia atau yang disebut dengan PNI. PNI itu artinya Partai Nasional Indonesia. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Oke, yang berikut apa? Pergerakan pada zaman penduduk Jepang. Dewi bisa baca? Pergerakan pada zaman penduduk Jepang. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk Menanggapi kebijakan Jepang. propaganda. Jepang sama sekali tidak mengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Bagaimanapun mereka sadar bahwa Jepang adalah penjajah, bahkan mereka sengaja memanfaatkan organisasi-organisasi pendirian Jepang sebagai alat untuk meraih Indonesia merdeka. Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang adalah sebagai berikut. Ya. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Yang berikut, Kakak bisa baca? Kakak bisa baca? Oke, bisa? Coba. Organisasi bentuk Jepang. Kelompok ini sering disebutkan kolaborasi. Kolaborator gerakan mau bekerja dengan penjajah. Novi bisa baca, lanjut. Kelompok ini sering disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah.
Sebenarnya cara ini bentuk perjuangan diplomasi tokoh-tokohan adalah para pemimpin putra seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Mereka memanfaatkan putra sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Akhirnya putra justru dijadikan para pemuda Indonesia sebagai ajang kampanye nasionalisme. Pemuda Indonesia sebagai kampanye nasional Indonesia. Pemerintah Jepang menyadari hal tersebut dan akhirnya membubarkan putra dan menggantikan dengan barisan pelopor sama seperti putra barisan pelopor yang dipimpin Soekarno ini pun selalu mengampanyekan perjuangan kemerdekaan. Ya, berikan aplaus kepada Novi. Untuk baca ulang ya. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok ini sangat disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. Sebenarnya cara ini bentuk perjuangan diplomasi. Tokoh-tokohnya adalah Muhammad pemimpin putra seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Mereka memanfaatkan putera sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Akhirnya, putera justru dijadikan para pemuda Indonesia sebagai ajang kampanye nasionalisme. Pemerintah Jepang menyadari hal tersebut dan akhirnya membubarkan putera dan menggantinya dengan barisan pelopor. Pelopor sama seperti putera, barisan pelopor yang dipimpin Soekarno ini pun selalu mengampanyekan kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut ya? Iya, Bu. Coba yang kurang fokus itu duduk dengan baik. Ya, anak-anak bisa perhatikan di depan. Ini tokoh-tokoh yang ada di depan adalah tokoh yang disebut dengan 4 serangkai. Ya, 4 serangkai ini yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur. Tokoh-tokoh ini disebut dengan tokoh 4 serangkai. Bisa? Kita lanjut ya. Ya, Bu. Ya. Kemudian perlawanan bersenjata. Ririn bisa baca? Bisa, Bu. Ya. Perlawanan Bersenjata yang dilakukan. dilakukan bangsa Indonesia antaranya perlawanan rakyat Aceh menantang peraturan Jepang, perlawanan Singapura Jawa Barat menantang Eke. Itu saya salahin ya. Yakni menghormati Kaisar Jepang. Yang ketiga, dia bisa sambung. Bisa, Bu. Perlawanan Indramayu Jawa Barat menolak pungutan padi yang terlalu tinggi. Perlawanan peta di Blitar Jawa Timur. Perlawanan peta merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Ya, berikan aplaus. Iya, jadi perlawanan bersenjata itu terdiri atas 4 perlawanan. Jadi itu yang pertama, perlawanan rakyat Aceh. Yang kedua, perlawanan Singaparna Jawa Barat. Yang ketiga, perlawanan Indramayu Jawa Barat. Dan yang keempat, perlawanan peta di Blitar Jawa Timur. Ya, kita lanjut ya. Ya, Bu.
Ya, anak-anak, materi tadi, apakah anak-anak sudah bisa ada angan-angan Sarida duduk yang baik? Mohon fokus ya. Ya, Bu. Sarida tadi malam tidur jam berapa? Coba Sarida duduk yang baik. Iya. Mungkin penjelasan tadi ya sudah jelas sekali. Sudah jelas sekali ya. Bagaimana ya pemuda Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, mulai dari awal sampai akhir. Ulan bisa jelaskan bagaimana akhir dari perjuangan rakyat Indonesia? Upaya perlawanan melalui organisasi pergerakan berhasil mencapai tujuan, yaitu menggerakkan kesadaran nasional dengan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang berujung pada proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikan aplaus kepada. Ya, yang berikut di sini setelah materi selesai, Ibu ingin membagikan kelompok diskusi ya, supaya kita bisa diskusi kelompok. Yang Ibu sudah bagi di minggu kemarin supaya bisa bentuk kelompok. Diskusi dalam kelompok, ya. Ya anak-anak dapat Anda perhatikan di depan ada cara kerja kelompok. Ada cara kerja kelompok. Anak-anak dapat perhatikan di depan. Kalau misalnya anak-anak tidak mengerti dapat Anda tanyakan kepada ibu. Ya. Yang pertama Anda perhatikan dalam lembaran kerja Anda. Di situ ada nama anggota. Ditulis ya. Bisa. Nah, bacalah petunjuk baik-baik sebelum Anda mengisikan ya soal-soal yang ada di situ. Kemudian yang ketiga, sebelum Anda mengisikan, diskusikan ya dengan baik kepada teman-teman Anda. Ibu minta kerjasama ya. Ya, Bu. Ibu minta kerjasama. Diskusi baik-baik. Tolong yang lain ini ada pertanyaan sebelum Anda lanjut dengan kerja? Kelompok 1. Iya, coba tanya. Kelompok 1 ada pertanyaan. Bagaimana? Sebelum Anda mengisikan itu,
kerja, tulis dulu nama terlebih dahulu. Nama ditulis terlebih dahulu, nama, tanggal dan sebagainya. Di situ ada kotak untuk nama, kelompok, kelas, ya, hari dan tanggal. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 7 hari Senin. Tanggal 7 hari Senin. Tanggal 7 hari Senin tahun 2025. Bulan apa? September. Ya. Itu yang pertama dulu tulis nama kelompok. Setelah nama kelompok selesai, barulah Anda bisa membacakan petunjuk. Ada petunjuk di situ. Ada atau tidak? Ada, Bu. Ya. Gitu. Ada petunjuk ini ya. Nah. Kelompok 3, ini kelompok 3 toh? Ya, Bu. Ya, itu ada ya petunjuk. Sebelum Anda mengisikan soal yang ada di situ, ada berapa soal? 4 soal ya. Nah, sebelum Anda menjawab soal-soal yang ada, Anda membaca petunjuk itu baik-baik dulu. Ya. Ya. Sudah kelompok 1 ya. Tolong kerjasama kelompok ya. Kelompok ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 asing. Lembaran kerja. Asing. Mohon kerjasamanya. Tentu kalau dalam diskusi Anda sudah tahu toh, nah, bagaimana tugas moderator, bagaimana tugas pemateri, dan ya yang lain-lain anggota. Kelompok 3 sudah tunjuk bagaimana struktur anggotanya sudah? Sudah ditulis, Bu. Oke. Kelompok 1 sudah? Nah, kelompok 2 sudah siap kelompok 2? Ya, Bu. Oke. Kalau Anda sudah tulis nama, itu sudah. Kemudian ada beberapa soal yang perlu dijawab. Yang pertama, upaya yang dilakukan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Soal kedua, simpulkanlah proses terbentuknya organisasi pergerakan nasional. Yang ketiga, simpulkanlah tentang organisasi pergerakan nasional yang terbaik menurut pendapatmu. Yang keempat, uraikan akhir dari upaya perlawanan melalui organisasi pergerakan. Kemudian di situ ada lembaran kerja. Nanti setelah Anda diskusi, jawabannya itu dapat Anda isi pada lembaran kerja. Lembaran jawaban ya? Ya. Ya, kelompok 2 ada pertanyaan? Ada kesulitan atau tidak? Ya, kelompok 1 ada yang mau ditanyakan lagi?
Itu kerja kelompok, jadi harus kita kerja bersama. Iya. Tolong teman-teman yang lain yang ditunjuk sebagai anggota bantu moderator dan pemateri untuk menyiapkan materi ya. Ya Bu. Sania, ini ada kerja kelompok, tolong bantu pemateri dan moderator untuk menyiapkan hasil diskusi. Ada pertanyaan kelompok 3? Sudah? Sudah bisa mengerti? Oke, kelompok 1. Nanti kalau jawabannya sudah ada dapat diisi pada kolom yang sama. Perhatikan lagi ya. Itu kalau jawabannya sudah pas dapat diisi di lembaran jawaban. Ini lembaran jawaban. Ada dalam LKS toh? Lembaran LKPD. Ada toh? Ada Bu. Diisi pada lembaran jawaban. Kalau jawabannya sudah pas menurut Anda. Toh? Kelompok 2 sudah mengerti? Sudah? Nah. Yesona, tolong bantu ketua kelompok untuk kerja. Alia, Sania, mohon di rumah kerja lebih banyak belajar ya. Bagi yang masih sudah duduk yang baik. Tolong pas DKT kursi satu. Kelas 2 kelompok 1 ada kesulitan? Sudah? Bisa mengerti toh dari penjelasan Ibu untuk mengisi soal-soal yang ada. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, nanti jawabannya diisi di situ ya. Sudah tulis nama atau belum? Sudah. Iya. Tanggal 7 hari ini toh? Ya Bu. Dicek kembali. Nomor 1, nomor 2 lihat dulu yang sulit. Kalau ya yang Anda rasa sudah pas untuk Anda bisa mentransfer ke lembaran jawaban, maka diisi saja, jangan ragu-ragu. Ya. Kemudian yang masih tanya-tanya tentang jawaban itu dipikirkan kembali. Sania, sudah mengerti? Iki ini mah di pagi kasih. Nanti kalau datang sekolah itu mandi ya. Iya Bu. Biar semangat. Kalau ke materi masih ragu-ragu dengan jawaban, dapat Anda diskusikan kembali dengan anggota yang lain. Kemungkinan anggota yang lain lebih ada yang tahu. Kelompok 1 pun demikian. Ya Bu. Ya, nah nanti dapat ditanyakan kembali ke anggota yang lain
Jangan sampai ada jawaban yang menurut materi masih begitu sulit, dapat didiskusikan kembali. Kelompok 2. Ini dari beberapa kelompok ini, Ibu melihat kelompok 1 yang lebih semangat. Ya. Coba Ibu tanya ulang kembali. Sudah bisa mengerti dengan soal-soal yang dipaparkan dalam LKPD? Belum, Bu, bisa dijelasin ulang. Yang pertama itu tulis nama anggota kelompok dulu. Oh? Nah, setelah nama anggota kelompok, di situ ada tanggal, maksudnya tanggal hari ini. Iya, Bu. Oh? Nah, di situ ada kelas. Toh, kelas 2 toh? Iya, Bu. Jadi kelasnya itu tulis kelas 2, tanggalnya itu tulis tanggal hari ini, hari Senin. Iya, Bu. Anggotanya itu siapa-siapa yang ada dalam anggota itu. Toh, Ibu kasih contoh ya di kelompok 1. Jaisona, toh, Ludia, Devi, Saripa, sama Rasti. Bisa mengerti kelompok-kelompok lain? Bisa, Bu. Kelompok 2 bisa mengerti? Jadi di kelompok 2 itu tulis nama-nama kelompok anggota yang ada di situ. Selain moderator dengan pemateri. Itu tulis namanya juga ya. Iya, Bu. Nah, gitu. Bisa mengerti toh? Bisa, Bu. Nah, semua sudah tulis nama? Sudah, Bu. Personal mengerti? Kelompok 1 punya pemateri siapa? Rizky Dewi, Bu. Rizky Dewi. Moderator? Namanya? Ludia Fali. Kelompok 2 punya pemateri siapa? Kadri Sewakil. Moderator? Novikatul Mahtelu. Siap? Ya. Kerja semangat ya. Ya, Bu. Kelompok 3 punya pemateri siapa? Namanya Sarida Sewakil. Dia punya moderator? Saya, Bu. Bulan Mahdel. Ya. Ibu minta kepada pemateri-pemateri itu supaya bisa membacakan materi itu dengan suara yang lantang, agar kelompok-kelompok lain bisa mendengar. Nah, mungkin dari kelompok-kelompok lain sudah menyiapkan saran pendapat. Nah, jadi Ibu minta untuk pemateri-pemateri untuk semua kelompok, tolong bacakan materi itu dengan suara yang lantang. Coba Ibu lihat kelompok 3 punya materi.
Diskusi kembali kelompok. Ketua kelompok dapat tanda diskusi dengan anggotanya baik-baik. Ya Bu, supaya tidak ada simpang siur dalam menjawab. Ya, kelompok lain ada pertanyaan? Jangan sampai masih ada yang merasa sulit. Sudah? Bagaimana? Kelompok 1 sudah? Sudah selesai materinya apa? Ketemu ya? Kelompok 2 siap? Ya Bu. Materinya tentang organisasi pergerakan Indonesia. Kelompok 3 sudah siap materinya? Sudah? Ya. Harus siap-siap ya. Karena tentunya dalam diskusi itu ada penyerangan-penyerangan khusus dari kelompok-kelompok yang lain. Iya Bu. Jadi bagi kelompok pembahas itu supaya persiapkan mental Anda, ya, dalam menjawab serangan-serangan dari kelompok lain. Kelompok 1 mengerti? Iya. Maksudnya pastinya ada saran, pendapat, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menurut Anda sulit. Makanya Ibu minta supaya kalau materi yang Anda buat, belajar baik-baik. Iya Bu. Supaya bisa menjawab tantangan dari kelompok lain. Oke? Siap? Semua kelompok? Siap Bu. Semua sudah siap? Siap Bu. Kelompok 1 siap? Siap Bu. Kelompok 2 siap? Siap Bu. Kelompok 3 siap? Siap Bu. Nah, kalau siap, berarti Ibu anggap semua kelompok sudah siap. Siap. Ya anak-anak, sebelum kita mempresentasikan ya hasil kerja kelompok
Bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Kalau kita lanjut, selanjutnya Ibu minta untuk kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang dari tadi Anda diskusi. Siap? Siap, Bu. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 bisa? Bisa, Bu. Oke, di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kami masuk ke presentasi ini, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Udia Fadlia Silawan sebagai moderator, dan di sebelah kiri saya Rizkia Dewi Silawan sebagai pemateri, dan ada juga anggota kami yang bernama Rasti Lutfi, Sarika Moni, dan Abdul Qadir Jaisona. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke presentasi ini yang akan dibahas oleh saudari kita yaitu Rizkia Dewi Silawan. Kepada saudari dipersilakan. Baiklah teman-teman, saya lanjut dengan pembahasan materi. Lebih cepat lagi ya. Budi Utomo, organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada tanggal 20 Mei 1908 dengan tujuan untuk memajukan pendidikan dan martabat bangsa. Baiklah teman-teman, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 2 dan 3? Ada. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menanya ke kelompok 1. Apa tujuan dari Budi Utomo? Dengan tujuan untuk memajukan pendidikan dan martabat bangsa. Kelompok kedua. Berikan aplaus buat kelompok 3. Ulangi dulu. Apakah dari kelompok kita sudah paham dengan jawaban kami? Sudah. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 2 akan menanyakan saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Siapa pendiri organisasi Budi Utomo? Yang mendiri organisasi Budi Utomo yaitu Dr. Wahidin Sudirosono. Ya, berikan aplaus kepada Baiklah, itu hasil presentasi kami. Saya akhiri dengan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 2, kelompok 3 berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok kedua bisa presentasi di depan. Ya, maju. Cepat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan nama struktur anggota kelompok kami. Saya sendiri Nafika Mahathir sebagai moderator, di sebelah kanan saya Andri Swakil sebagai pemateri, dan Iki Asyar Solisa. dan Santi Swakil. Saya persilahkan kepada saudara pemateri untuk membacakan hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Baik. Organisasi pergerakan Indonesia dilakukan lewat dua cara, yaitu dengan pejuang bersenjata atau melalui kekuatan militer. 2. Melalui diplomasi. Ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 1 dan 3? Ada. Coba jelaskan sedikit mengenai perjuangan diplomasi. Corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari yang bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia telah menemukan identitas kebangsaan sebagai pengikat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan
menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Dari kelompok 1 sudah paham dengan jawabannya? Sudah. Ya, berikan aplaus kepada Dari kelompok 3 ada pertanyaan atau waktu. Perlawanan bersenjata melibatkan daerah apa saja? Satu, perlawanan rakyat Aceh. 2, perlawanan Indramayu. 3, peta di Blitar. Itu saja hasil presentasi. Dari kelompok 3 sudah paham dengan jawabannya? Paham. ya, kita berikan aplaus dulu kepada Itulah hasil presentasi kami pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 1, kelompok 2 kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 2. Ya, yang berikut kelompok 3. Kelompok 3 sudah bisa presentasi di depan? Bisa, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berdua perwakilan dari kelompok 3 akan supaya mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan memperkenalkan nama anggota kami, yaitu 1 Ririn Aryatimoni, 2 Sania Sofil dan Alia Wabula. Dan saya persilakan kepada saudari materi supaya akan membacakan hasil diskusi kami. Terima kasih untuk saudara moderator sudah kasih saya kesempatan untuk saya membacakan hasil diskusi kelompok kami. Upaya-upaya yang dilakukan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan yaitu 1. Perjuangan melawan penjajahan. 2. Perjuangan dalam mempertahankan kedaulatan. 3. Persatuan dan gotong royong. 4. Demokrasi dan kebebasan berbicara. 5. Pendidikan dan kesadaran kebangsaan. Apakah ada pertanyaan atau pertanggapan dari kelompok 1 dan 2? Ada. Ya, Selain 2 upaya yang tadi disebut oleh kelompok 3, apakah ada upaya lain selain itu? Ada. Persatuan dan gotong royong. 4. Demokrasi dan kebebasan berbicara. 5. Pendidikan dan kesadaran kebangsaan. Apakah sudah puas dengan pertanyaan? Sudah. jawaban. Ada. Ya, kita berikan aplaus dulu kepada Dua, ada pertanyaan? Ada. Bagaimana rakyat Indonesia dalam melawan penjajah? Perjuangan rakyat Indonesia dengan cara dengan susah payah dan dengan meneteskan air mata. Apakah sudah puas dengan jawaban dari saya? Sudah. berikan aplaus kepada kelompok 2. Itulah hasil presentasi kami. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Anak-anak, sekali lagi kita berikan aplaus untuk kita bersama. Ya, anak-anak, dari tadi ya kita sudah menyimak bagaimana materi mulai dari pertama sampai terakhir.
Dan yang kemudian kita sudah bentuk kelompok juga sudah membahas bagaimana materi yang tadi ya kita simak bersama dalam video dalam pembelajaran tadi. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Jadi tentunya ya untuk mencapai kemerdekaan itu tidak gampang. Ya, segampang kita membalikkan telapak tangan. Ya, rakyat Indonesia pada saat itu ya memperjuangkan kemerdekaan, mati-matian memperjuangkan kemerdekaan untuk negara kita merdeka. Jadi Ibu minta dari kita semua supaya kita lebih semangat lagi, ya semangat lagi belajar, ya mempertahankan nilai-nilai kemerdekaan. Itu karena dengan adanya itu maka secara tidak langsung ya kita membalas jasa-jasa para pahlawan di saat itu. Bisa mengerti anak-anak? Bisa, Bu. Jadi ya perjuangan bangsa Indonesia di saat itu sebelum mencapai kemerdekaan ya rakyat Indonesia bersatu untuk ya memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal berapakah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan? Tanggal 17 Agustus 1945. Jadi sebelum tanggal itu ya, sebelum di tanggal itu ya tanggal itu dan tahun itu sebelumnya rakyat Indonesia mati-matian memperjuangkan kemerdekaan. Bagaimana rakyat Indonesia di saat itu? Rakyat Indonesia di saat itu bekerja sama dengan rakyat Jepang, ya, rakyat Jepang, di mana itu adalah siasat dari ya pemimpin-pemimpin di saat itu untuk mencapai kemerdekaan. Bisa? Nah, anak-anak setelah itu ya kita lanjut ya. Ya, Bu. Ya, anak-anak dari materi kita tadi, apakah ada yang simpulkan atau berikan kesimpulan dari materi kita yang tadi? Ada? Ada, Bu. Oke, silakan berdiri, coba berdiri supaya teman-teman yang lain bisa melihat. Dari pembelajaran tadi dapat saya simpulkan Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Sofia pada tanggal 20 Mei 1908 dengan tujuan untuk memperjuangkan pendidikan dan martabat bangsa. Ya, berikan aplaus kepada kami. Ya, jadi Indonesia di saat itu, ya, Indonesia di saat itu, ya, sebelum terbentuknya, ya, sebelum Indonesia merdeka, ya, terbentuklah organisasi-organisasi di negara ini, yaitu yang pertama Budi Utomo, ya, Budi Utomo, ya, yang dipimpin oleh rakyat Indonesia. Ya, diperjuangkan di Sofia pada tahun 1908, ya, 08. Tujuan organisasi ini untuk memajukan kemerdekaan Indonesia. Ya, kemudian, ya, selain organisasi itu ada juga organisasi-organisasi lain seperti ya Serikat Islam dan ya Indisepat. Selain organisasi Budi Utomo ya, itu organisasi itu adalah pergerakan-pergerakan pemuda-pemuda di saat itu. Bisa? Bisa. Oke. Kemudian yang berikut, selain itu di sini Ibu ada siapkan LKPD untuk kerja mandiri. Tadi sudah kita kerjakan apa toh? Ibu minta supaya ini ya gunakan otak Anda untuk bekerja sesuai dengan kemampuan Anda. Ada
rapat di kelompok. Nanti dapat Anda kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, Bu. Nah, kerjakan baik-baik. Oke. Ada soal juga ada jawab di situ. Nanti Anda kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di situ. Ya, kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di situ. Untuk lembaran kerja mandiri itu dapat Anda kerjakan di rumah, ya, kerjakan di rumah dan bisa dikumpulkan minggu depan. Ya, Bisa? Ya. Kemudian yang berikut Ibu minta untuk Anda ingat kembali materi berikutnya. Ya, materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu kita belajar tentang tujuan Indonesia. Supaya anak-anak bisa pulang ke rumah, bisa lihat kembali di internet, ya, bisa membantu untuk kita belajar minggu depan itu lebih bagus lagi. Bisa? Sekali lagi, tugas itu dikumpulkan sebelum kita lanjut dengan pelajaran berikutnya. Oke? Yang berikut, ya, materi kita sampai di situ. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, Ibu minta ketua kelas di depan lagi kita berdoa bersama untuk menutupi pembelajaran kita hari ini. Ayo sedikit. Saudara, kita bubar sekarang mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, mudah-mudahan dengan doa tadi dapat ya menutup kita, menutup pembelajaran kita hari ini ya dengan selamat. Terakhir, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.